Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana hari ini? Hari ini marketnya sesiangan, IHSG ada di zona merah ya, menjelang terakhir tiba-tiba dia rebound, ditandai mungkin dengan beberapa emiten finance yang tiba-tiba naik ya, agro ya salah satu contoh agro. Kalau pagi-pagi ada dapat yang arah itu market cap-nya kecil, jadi nggak berpengaruh signifikan ya. Siapa yang dapat arahnya BBHI dan kawan-kawan ya, wah, congrats. Ada beberapa yang belum arah tapi berpotensi untuk masih melanjutkan pergerakan. Jadi silakan Bapak Ibu dipilih dan dicari titik entry yang paling cocok untuk kemudian bisa ikut momentumnya. Kelihatannya sektor digital atau sektor bank yang small cap ini minggu ini bisa bisa tampil lagi ya. Sebaliknya yang kemarin tampil minggu kemarin sekarang sudah slow down. Jadi pergerakan market pada dasarnya bergeraknya minggu ini jalan, minggu depan libur, minggu depan lagi apa yang jalan lagi. Jadi kayak ada siklusnya nih. Jadi pinter-pinter kita lah, pinter-pinter kita. Jadi ketika kita, makanya saat ini saran saya lebih ke trading pendek dulu. Jadi ketika kita trading pendek dapat profit, ya udah realisasikan dulu. Nanti ketika dapat momentum lagi, masuk lagi. Begitu aja dulu ya. Ada beberapa emiten sebenarnya yang memang layak hold. Nah, tapi begini, kalau Bapak Ibu mau hold satu emiten, pastikan mata kita tidak perih lihat merahnya, karena seperti kita lihat beberapa waktu ini yang emiten yang kita sudah lihat dan naik tiba-tiba turun ya. Ada beberapa emiten yang kayak gitu. Jadi tapi bukan turun sampai turun banget gitu, tapi kan setidaknya dia balik arah untuk dia cari posisi konsolidasi, dia rebound lagi. Nah, yang kayak gitu-gitu harus butuh kesabaran, terus cari titik momentum entry yang tepat sehingga kita nggak beli di pucuk. Ya, walaupun pucuknya mungkin cuma selisih 3-4%, maksudnya kita jadi minus 3-4%, tapi nyebelin juga gitu loh. Kadang kita nyebelin juga. Minus 3% juga tergantung nominal. Kalau nominalnya banyak ya galau juga ya. Jadi jangan dianggap remeh dengan minus ini. Apalagi ketika kita merasa seperti seolah-olah, waduh saya salah pilih. Itu jadi kayak mempersalahkan diri sendiri. Nah, itu yang kita yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Jadi ketika kondisi seperti itu cenderung malah tradingnya tambah jelek. Kita jadi nggak percaya diri, tradingnya tambah jelek. Itu bahaya. Jadi kalau kita salah ambil keputusan, it's okay. Kita harus punya ada rasa memaafkan diri sendiri juga. Ya namanya manusiawi ya. Contoh ada beberapa emiten yang ada kemarin tuh ada waktu akhir minggu ya, ada kan kita ada kasih pilihan BBHI, BBYB, BGTG umpamanya ya, untuk trading mau yang masuk yang mana. Wah, BBHI udah arah nih, nggak berani masuk deh. Terus BBYB sama BGTG, saya pilih BGTG aja deh. BBYB juga kurang cocok umpamanya ya, umpamanya. Begitu hari ini ternyata BGTG-nya nggak signifikan. Yang BBHI malah arah, jebret. Pagi-pagi udah lompat 7% dan naiknya cepat sekali. Tahu-tahu udah arah. Dan BBYB juga tiba-tiba udah naik lagi. Ya, udah naik lagi. Wah, yang BGTG ini malah nggak jalan-jalan. Rasanya gimana? Nah, ya, jadi bukan masalah. Jadi pemilihan saham juga. Jadi kita kalau ketika kayak begitu, ya udah, nggak apa-apa. Ada waktunya. Sabar saja. Jangan nanti, wah panik, ini dijual, pindah sana. Belum tentu yang sana jalan. Malah nyangkut, malah posisinya ya. Begitu kita beli, dia malah koreksi. Yang ini malah kita jual, malah tiba-tiba dia naik lagi. Ayo, siapa di sini yang pernah merasakan hal seperti itu? Angkat tangan. Ya, jadi kalau saya bilang sabar, ya sabar. Jadi jangan FOMO, jangan jangan impulsif lihat tetangga dipamerin porto yang wah gitu ya, jadi panas gitu ya, emosi gitu ya. Jangan, santai aja, tenang. Contoh kayak agro. Ketika kemarin ada teman yang masuk di agro tanya sama saya, Pak Erwin, ini agro kayaknya masih boleh masuk nggak nih? Saya punya nih, saya pengen average down. Saya posisi soalnya salah beli agak di atas. Saya bilang, oh ya silakan kalau mau average down. Tapi ingat, ini kita lihat dia seperti pada dasarnya memang sudah disupport, jadi pastikan kalau dia jebol support tersebut harus cut loss, relain. Tapi kalau dia besok naik silakan nambah, dan tiba-tiba hari ini agro nambah, naik.
jret. Dia bilang, Pak Agro boleh masuk lagi nggak? Silakan, saya bilang gitu. Dan untungnya waktu itu ditanya itu, Agro masih bisa naik lagi. Ya udah. Padahal waktu ditanya, saya malah nggak lihat chart. Waktu ditanya saya nggak lihat chart. Konyol kan. Karena saya lihat momentumnya kira-kira tadi waktu sebelum saya, pas waktu saya ditanya kan by phone gitu. Karena saya pas lagi meeting, jadi cepet-cepetan gitu loh. Dan salah satu BBYB juga sama. BBYB pagi-pagi dia sempat swing dulu kan, naik terus habis itu swing. Nah, waktu swing ada yang nanya juga, Pak BBYB sih mau nambah lagi boleh nggak? Saya bilang boleh aja. Dan tiba-tiba BBYB malah naik, naik sampai berapa itu tadi. Terus habis itu turun agak koreksi sedikit. Tapi pada dasarnya trennya juga saya lihat masih oke. Ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi sabar saja, sabar gitu loh. Nggak semua bisa saya BBHI bisa langsung jebret arah, belum tentu gitu. Tapi yang penting enjoy the ride. Kita udah pilih sahamnya, kita udah pertimbangkan bebotnya, ya pasrah aja udah, pasrah aja. Dan hari-hari ini mungkin saya bilang kita tradingnya lebih pendek-pendek dulu ya, trading pendek-pendek dulu. Jadi kalau sudah profit ambil dulu. Dan kalau untuk saham-saham blue chip, pastikan Bapak Ibu masuknya bertahap, benar-benar bertahap. Jadi hati-hati karena ini marketnya lagi volatile, ya, marketnya lagi volatile dan yang dihajar duluan blue chipnya pasti. Ya IHSG maksud saya, IHSG lagi volatile, yang dihajar pasti blue chipnya karena blue chip itu kan pemegang market cap. Jadi kalau mau bikin merah ya harus harus yang gituan-gituannya harus koreksi dulu. Dan pada dasarnya saya bilang sebenarnya trennya masih akan going up, tapi ada saja ya aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab yang kepengen taking profit duluan dibanding yang lain ya. Itu kadang-kadang nyebelin. Makanya kenapa kita kadang-kadang bilang, market maker bilang, minta ke market maker, Pak bocoran dong, Pak, bocoran. Sebenarnya bukannya nggak mau kasih bocoran atau bukan pelit, tapi kita takut ya kalau sampai lagi jalan tiba-tiba di ada orang-orang tidak bertanggung jawab main ngacak-ngacak jalannya kita gitu. Itu sebabnya saya kalau ditanya saya lebih bilang kamu lihat chart aja deh. Kalau chartnya oke, ya silakan atur entry bertahap dan money management dan semua lihatnya chart kok. Jadi seumpama sampai mereka mau gerakin barang mereka juga lihatnya chart. Kenapa? Karena mereka butuh retail untuk bikin rame, untuk bikin liquid, ya kan? Nah, untuk itu gimana? Mereka membuat chartnya jadi menarik. Nah, ketika chartnya jadi menarik, orang banyak melihat ini langsung tertarik untuk entry. Jadi ya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus mereka gunakan supaya menciptakan crowd, menciptakan hype ya, jadi trending topik sehingga membuat orang-orang tertarik masuk. Macam-macam ada caranya, macam-macam, baik media massa, endorsement tuh ya kayak endorse gitu pakai public figure ya atau orang yang sudah terkenal gitu. Nah terus satu lagi tadi apa, media massa, endorsement, oh ya chart, pastinya chart. Dan tentu saja media massa itu ya penting. Jadi bagaimana dirilis corporate action dan lain-lain itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Harus untuk supaya bisa gerakan momentum roda ini berputar ya. Nah, kalau gelindingnya sudah hot, sudah oke banget, wah itu keren itu keren. Tapi untuk jalanin mesinnya itu panas, takes time ya, butuh waktu, nggak main-main. Makanya sebabnya kita bukannya pelit, nggak mau kasih bocoran, tapi ya seperti itu tadi, nanti jalan-jalan tengah jalan, maksudnya ini, kita sudah melakukan effort, tapi jadi mubazir kan sayang loh. Jangan salah loh, maintain harga itu effortnya besar dan butuh duit juga loh, nggak main-main loh. Ya kan konyol gitu loh, kita udah maintain bagus-bagus, sudah bikin bagus-bagus, tiba-tiba dengan tidak bertanggung jawab ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, banting-banting barang, ngacak-ngacak sehingga membuat sentimen jelek dan sebagainya. Wah itu rasanya ada yang gatal tapi nggak tahu mau garuk yang mana gitu. Kayak sekujur tubuh gatal-gatal semua, gregetan gitu. Jadi ya saya juga sebisa mungkin pandu teman-teman semua dalam bentuk chart karena itu adalah salah satu yang digunakan ya oleh para market maker. Dan kebetulan chart kita saya tambahkan beberapa fitur
yang membuat kita itu bisa mendeteksi yang kita sebut sebagai smart money atau hot money. Itu penting. Apalagi kita mensikapi nanti pada bulan Desember, transaksi broker akan ditutup. Padahal banyak orang menggunakan metode ini untuk melihat ada pihak-pihak tertentu yang melakukan akumulasi atau melakukan distribusi. Jadi mereka melihat ini. Padahal kalau saya bilang sebenarnya itu tidak relevan. Teknik itu tidak relevan karena beberapa kejadian sebenarnya transaksinya tidak ada di depan kok. Transaksinya pasti di backdoor, di belakang. Dan itu tidak terlihat. Perpindahannya itu kadang-kadang nggak terlihat gitu loh, antar owner itu nggak terlihat kadang-kadang. Jadi jangan terlalu pikir senaif itu ya, bisa melihat transaksi. Enggak. Jadi biarkan aja, kita harus memberikan ruang gerak bagi otoritas ya, Indonesia Stock Exchange untuk menerapkan hal ini. Jadi banyak yang komplain ceritanya, banyak yang protes. Saya bilang di luar negeri juga kita nggak lihat loh, kita nggak lihat institusi A beli, institusi B yang jual dan sebagainya. Kita nggak lihat loh. Itu data itu mungkin bisa kelihatan di akhir acara, end of day. Tapi kalau kemarin saya ada lihat sosialisasi, saya ngikut sosialisasi, nanti harga data tersebut akan diberikan dalam bentuk teks. Jadi dalam bentuk teks PDF ya, bukan data transaksi. Nanti saya nggak tahu, nanti masing-masing sekuritas akan olah, mungkin dibuka atau gimana saya nggak tahu. Tapi intinya adalah dalam bentuk teks. Jadi bukan data seperti yang kita lihat saat ini, bisa tinggal cek aja akumulasinya. Sebenarnya itu false juga sebenarnya. Enggak, ketika di sini kelihatan seperti seolah-olah dia lagi distribusi, padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi jangan terpancing. Kita fokus pada chart, technical analisa yang benar, yang oke ya. Itu saya gunakan kok. Saya gunakan ketika dapat kemarin-kemarin yang tiba-tiba BAM, yang tiba-tiba melonjak. Dapat dari BBHI, BBYB itu udah on support, dan ketika dia rebound, udah back out, udah kasih kita sinyal, ya udah kita spek entry. Saya di BBHI, BBYB, entry-nya ngeri ya. Saya tembak terus gitu, bang. Kenapa? Karena saya tidak mau kelihatan pembeliannya bulk gede-gede gitu ya. Saya nggak mau, bukan tipikal saya itu. Saya bukan tipikal yang gitu. Saya tipikal mending kecil-kecil tapi banyak gitu, nggak terlalu kelihatan. Dan kadang-kadang tidak di dalam satu sekuritas yang sama gitu kadang-kadang ya. Itu metode saya. Untuk supaya kita istilahnya entry kulonuwun istilahnya. Beli itu bertahap. Nanti saya akan bagi member VIP saya akan share besok ya. Bukan besok, saya undur acara webinar jadi hari Rabu ya. Besok saya harus ada hal yang harus saya selesaikan. Jadi mohon maaf sekali, acara webinar kita undur hari Rabu. Tetap jam 3.30 ya, kita akan adakan webinar untuk saya mau ngajarin, memperlihatkan smart money ini dengan lebih relevan lah, bukan model yang teori ya, lebih relevan apa yang sudah saya amati, apa yang sudah saya lakukan, sempat lakukan ya, praktis, dan nanti saya akan bagikan. Tentu saja dengan platform Sekuritas Henan Putirai ya, jangan khawatir. Promosi juga, jadi Bapak Ibu kalau melihat suatu software trading bagus ya, mudah ya Henan Putirai, dan Henan Putirai masuk 10 besar sekuritas yang baik ya, yang top, yang bagus. Itu kemarin ada di media massa, ada muncul kok. Jadi itu bagus kok, ini sekuritas bagus, gampang, mudah banget digunakan. Dan kalau pada tanya, Pak, fee-nya berapa sih Pak, fee transaksi? Sebenarnya fee transaksinya selisih nggak banyak kok dengan yang lain. Tapi kita memberikan fitur, dan yang pasti ada sayanya. Jadi Bapak Ibu ya, kan kebetulan juga di grup kan juga tergabung dengan Winner Stocks kan. Jadi, nah nanti saya juga ada channel yang saya berikan untuk nasabah Henan Putirai saya, sehingga kita juga berikan stock pick juga ya, kasih analisa juga, dan ya jadi satu paket service ya, Jadi Bapak Ibu jika ingin membuka sekuritas Henan Putirai, jangan tunggu-tunggu lagi, silakan japri saya di kolom deskripsi ya, langsung aja buka.
Fee-nya nggak mahal ya, kalaupun mahal sedikit-sedikit, dan jangan mikir fee lah. Setiap trading saya sudah sering kali saya bilang sama teman-teman, jangan mikir fee. Umpamanya mikir fee akumulasi, maksudnya net itu 0,45 umpamanya ya. Nah, 0,45 ini kita trading pokoknya harus profit 1,5%. Itu kita udah profit 1% kok. Oke kan? Atau kita udah profit 5%, kita udah potong 0,45, kita anggaplah kita 0, kita masih dapat 0,4 apa 4,5% kok, santai aja gitu, tetap dapat profit persen, dapat profit. Kenapa sampai kita mesti sampai 0,0 sekiannya mesti dikejar juga? Janganlah ya kan, kita nggak perlu begitu. Hargai sekuritas yang memang memberikan service yang baik ya, dengan platform yang baik. Platform yang baik itu salah satunya tradingnya nggak lemot, antara transaksinya itu bisa ketika kita eksekusi juga bagus. Terus ada fitur-fitur yang sangat memudahkan, smart order dan lain sebagainya. Kalau kita di Henan Putri ada data AMI broker yang kita bisa berikan, sehingga Bapak Ibu bisa pakai chart software chartis yang powerful ya. Itu juga kita berikan secara free dengan syarat dan kondisi tentu saja dari Henan Putira yang memberikan data. Dan ya besok saya akan adakan webinarnya, jadi don't miss it ya, don't miss it. Oke, kita lanjut. Bukan besok, sorry, Rabu. Saya selalu salah tanggal. Kita ke market review-nya deh. Nah, ini market review ya, composite. Composite pada dasarnya masih bergerak sideways ya. Tadi sempat saya ngomong juga di grup ya, waktu itu IHSG lagi merah waktu itu. Saya bilang, gampang kok lihat IHSG itu, gampang banget. Di winner stocks, especially di winner stocks ya, karena dia nggak mampu breakout selendang ya, hampir bisa dipastikan dia bakal koreksi dan bener sebenarnya kan gitu kan. Jadi ya nggak usah heran, nggak usah kaget-kaget amat gitu loh. Nah kayak gini juga nih, dia nggak bisa range, kan kita juga udah bilang bolak-balik range pergerakan IHSG itu banyak di level 6045, 6113 dan 6144. Ya di sini-sini aja sebenarnya. Ini anggap 3 garis ini jadi resisten. Udah, ini garis sakti, bolak-balik di situ-situ aja sebenarnya. Jadi ya sabar-sabar aja lihat IHSG. Nah, kalau lihat IHSG kayak gini, flip-flop, turun gitu atau bergerak di dalam range, ya jangan kaget kalau emiten-emiten blue chip jadi lebih volatile ya. Hari ini beli, dia besok merah, habis itu besok merah lagi, habis itu tiba-tiba rebound. Nah, kalau saya bilang beli ketika dia koreksi. Nah, emiten blue chip tuh beli ketika dia koreksi. Silakan diatur strateginya, money manajemennya, risk manajemennya. Ya, saya sudah bagikan video ini di cara short sell saham kita sendiri, plus juga swing ya, swing. Terus nangkap pisau jatuh juga. Wah, komplit pelajaran saya sepanjang minggu kemarin udah relevan banget dengan kondisi hari-hari ini ya. Dan hari ini IHSG membuka net sell minus 142 miliar ya. Dan itu asing transaksi, dan transaksinya rendah. Jadi ketika dia koreksi, transaksinya kecil. Nah, ini saya senang banget ya. Itu menunjukkan bahwa tren pada dasarnya akan kuat. Ketika market merah, jualan tapi transaksi kecil, artinya nggak ada volume. Turunin cuma sekedar formalitas. Orang kalau tahu barang ini naik, dia nggak mungkin dong dia jual semua. Bahkan kalau perlu dia keep gitu. Tapi karena ini bursa harus tetap berjalan, jadi para market maker juga pada tetap harus transaksi ya, dan jadi turunkan transaksinya. Transaksi hari ini cuma 8,16 triliun saja, di bawah rata-rata. Standar kita 20 hari terakhir transaksinya 10,3 triliun. Ini rata-rata 20 hari. Sekarang cuma 8,1 triliun. Artinya apa? Artinya turun nyaris 25%-an. Jadi kalau saya bilang sih turunnya market besok market saya optimis bakal rebound. Jadi wah, semangat ya. Besok kemungkinan besar market akan rebound. Dan saya berharap minggu-minggu ke depan juga akan bagus ya. Kita lihat weekly-nya juga sama, masih bergerak bagus. Kita berharap dia masih bisa naik di atas level 6144 tadi. Ya, bisa sampai 6179, keren.
Walaupun saya lihat kemungkinan dia masih berpeluang sideways lagi ya. Oke, itu composite. Kemudian sektorannya bagaimana? IDX Basic masih di situ-situ saja, flat jalannya ya, nggak kemana-mana. Consumer Cyclicals rebound dari support, cakep nih. Nah ini besok kalau dia nanjak lagi, wah keren. Silakan cari emitennya saya sudah pernah tunjukin ya di idx.co.id. IDX Energy bagus nih, tertahan level support dan dia siap rebound. Ingat, ini udah menjelang masuk musim gugur ya, jadi komoditi cenderung harga akan naik ya. Terus IDX Finance rebound. Nah, ini saya rasa dari IDX Finance ini yang memberikan angin segar ya, sehingga IHSG bisa tiba-tiba tadi menjelang penutupan bisa naik. Healthcare juga bagus ya, tertahan di level support. Ini bagus. Terus industri juga oke banget, industri tertahan di atas selendang ini ya. Cakep nih industri. Potensial untuk rebound lagi. Infrastruktur, nah kan jalannya persis banget, enak banget tuh. Ini kalau dia breakout, bisa breakout sini, ini cakep nih. Perhatikan emiten infrastruktur ya. Terus consumer non cyclicals, ya ginilah, bikin galau ya. Tapi trennya membaik. Jadi kita berharap sektor ini akan segera membaik lah. Masa di bawah terus ya, capek nggak capek ya, tiarap terus apa nggak capek ya kan. Sektor properti cenderung masih akan naik ya, masih akan naik. Dia koreksi sedikit, tertahan, masih bergerak di dalam range. Ini kalau bisa breakout 820, ini akan bagus ya. Pada dasarnya properti amazing. Saya ralat mungkin beberapa statement saya sebelumnya. Saya mengatakan bahwa properti ketika COVID-19 ini membuka penjualan yang tidak baik, belum baik. Marketnya belum berubah. Ternyata saya lihat ternyata dari awal tahun sampai hari ini properti membukukan peningkatan yang cukup signifikan. Ya, nyaris 2 kali lipat dari tahun kemarin. Ya iyalah, 2020 orang tiarap semua ya kan. 2021 ternyata orang menganggap ekonomi Indonesia, mereka cukup optimis ya, para pelaku pasar optimis bahwa Indonesia masih akan naik, dan properti menjadi salah satu instrumen investasi yang menurut saya safe haven juga ya, dan tidak lapuk lah istilahnya ya. Mereka nggak ada salahnya untuk masuk di properti. Dan ketika kemarin harganya terkoreksi, terdiskon, bagi para spekulan malah semangat untuk beli properti di harga murah. Terus sektor tekno masih sideways, nggak kemana-mana ya, masih berada di dalam range, nyebelin banget. Kalau saya bilang hindarin dulu. Yang keren, ini sektor transportasi ini, lihat nih. Oh, saya tadi sempat lihat sedikit soalnya. Bam, langsung wood. Silakan besok Bapak Ibu cermati sektor transportasi, diamati ya. Lihat saham apa sih yang masuk sektor ini dan layak untuk ditradingkan. Oke. Ya, Bapak Ibu, itu dulu market review, rekomendasi dan ulasan kita. Semoga besok dan minggu inilah setidaknya ya, market mendukung kita dan memberikan kita profit jumbo. Oke. Ya, kalau ketinggalan dapat profit, maksudnya yang lihat teman-temannya yang profit kok bisa belasan, bisa puluhan persen, nggak apa-apa. Masing-masing orang itu rezekinya udah takaran sendiri. Jangan lihat persentasenya. Tapi memang kita punya policy untuk tidak memberikan nilai nominalnya, karena akan menimbulkan kesenjangan sosial. Biar orang enjoy dengan menunjukkan persentasenya saja. Dan ya, persentase yang besar belum tentu nominalnya besar kan. Jadi nggak usah terlalu berkecil hati. Siapa tahu Bapak Ibu profit 5% jual tapi tradingnya miliaran, cukup ya. Kalau semakin besar trading kita, size trading kita semakin besar, kita tidak perlu ambil profit yang gede-gede. Ya, karena resikonya juga besar kan. Jadi ambil yang tipis-tipis tapi yang penting profit, itu dulu aja. Oke. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Selamat beristirahat. Jangan lupa untuk bikin trading plan.
Stay safe, stay healthy, and happy profit. God bless.